Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Rabu 27 September 2023. Kiranya saya menjumpai semua pendengar firman Tuhan dimanapun berada dalam kondisi fit dan prima. Sebelum kita memulai renungan pagi, kita mengawali renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas perlindungan yang kami alami sepanjang istirahat malam yang lalu. Semoga hari baru yang cerah ini membuat kami bersemangat dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1-6. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan tenaga dan kuasa untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kamu diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul, fokuslah pada pewartaan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil yang baru saja kita dengar dan renungkan berkisah bahwa Yesus sesudah memanggil para murid untuk ada bersama, menyertai dan belajar daripadanya. Yesus yang mengenal para muridnya itu memanggil mereka dan memberikan kepada mereka tenaga dan kuasa dalam tanda petik untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah agar para murid fokus pada tugas mewartakan kerajaan Allah dan juga mengusir setan-setan serta menyembuhkan orang-orang. Para murid yang akan diutus itu dipesankan atau diperintahkan untuk 1. Tidak membawa apa-apa dalam perjalanan. 2. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, dan 2 helai baju. 3. Jika sudah diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. 4. Jika tidak ada orang yang mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, setelah para murid diberi tenaga dan kuasa serta mendengar amanat Yesus, mereka pun pergi untuk menjelajahi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang-orang sakit. Merenungkan pesan perutusan Yesus ini ternyata tidak mudah dan gampang. Meskipun para murid telah diberi tenaga dan kuasa, kalau dilihat dari sisi lahiriah. Mengapa?
Karena mana mungkin orang diutus tapi dilarang membawa segala sesuatu yang dibutuhkan dalam misi perutusan. Ini suatu amanat atau perintah yang aneh dan gila, boleh dibilang. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bagi kita larangan Yesus itu tidak masuk akal, tapi bagi Yesus tidak mustahil. Karena makanan atau kekuatan rohani sudah Ia anugerahkan kepada ke-12 muridnya. Kekuatan rohani berupa tenaga dan kuasa bagi Yesus itulah yang menguatkan mereka, maka mereka jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat sementara, melainkan fokus pada tugas pewartaan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang, memberikan perhatian kepada orang kecil dan terlantar, dan usaha untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Dan inilah yang menjadi misi utama Yesus. Misi ini tidak boleh berakhir, maka Ia memanggil ke-12 murid untuk melanjutkan visi dan misinya, dan bukan untuk mengubah visi misi baru para murid. Sebagaimana situasi yang sedang terjadi saat ini di negara kita tercinta. Ketika pesta demokrasi akan berlangsung, para calon pemimpin tampil dengan slogan-slogannya yang menarik, seperti ada koalisi perubahan, ada koalisi meneruskan kelanjutan pembangunan yang sudah ada. Itulah tipe pemimpin dunia gila hormat, haus kuasa, pangkat dan jabatan. Tapi tidaklah bagi Yesus. Ia memanggil, ada bersama dan belajar daripadanya, dan mengutus para murid untuk terus melanjutkan karya pewartaan Injil Kerajaan Allah dan berbuat kasih dan kebaikan. Sebagai murid Yesus, kita pun dipanggil dan diutus untuk melanjutkan karya pewartaannya dengan cara baru. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mohon berilah kami kekuatan dan kuasa agar kami mampu melakukan kehendak-Mu untuk menyelamatkan banyak orang demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita, yang kita jumpai sepanjang hari ini dalam perjalanan menuju tempat-tempat kerja kita, ataupun yang bekerja di rumah, dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.